Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, selalu kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Tercapainya cita-cita, harapan, dan impian semoga terwujud dengan tanpa susah payah. Dengan mudah Anda mencapai apa-apa yang Anda inginkan, apa-apa yang Anda harapkan, dan berkumpulnya Anda dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang-orang berkumpulnya kita semua dengan orang-orang yang kita cintai dalam keadaan sentosa, damai, sejahtera, sehat walafiat, rizki yang baru, dalam keadaan harmonis dan penuh ketersalingan. Meskipun dalam perbedaan, tapi tetap harmonis, begitu ya. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang zodiak, hubungannya dengan musim, kemudian dan lain sebagainya, modalitasnya, polaritasnya, kemudian sifat ya, kemudian tanda daripada zodiak itu. Jadi terbagi zodiak itu ya, selain 4 elemen pula daripada 12 zodiak. Salam alien, salam kopi hitam. Ini mungkin akan agak rumit ya, tapi kalau sudah dipahami enak, kalau sudah dimengerti mudah bagi orang yang dimudahkan, dan akan sulit bagi yang mempersulitnya, begitu ya. Akan sulit pula bagi orang yang memang tidak ada bagian untuk ini, begitu. Jadi ada bagiannya memang, dan akan sulit pula bagi orang yang dipersulit. Dan semoga kita semua dimudahkan ya untuk memahami ilmu, untuk memahami pengetahuan. Ini sedikit gambaran saja. Nah, ini untuk kartu ini saya pakai kartu agar lebih mudah ya, karena kartu pun dipercaya ada hubungan dengan musim. Begitu pula zodiak ya, ada hubungannya dengan musim. Kita ketahui bahwa ada 4 musim ya, Nah, untuk diamond atau wajik ini mewakili musim semi. Untuk keriting ini mewakili musim panas. Untuk hati mewakili musim gugur, lambang love ini ya, cinta. Tapi mudah-mudahan cinta tidak gugur. Jangan sampai gugur ya cinta tuh. Ini skop untuk musim dingin. Jadi musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Itu mesti dipahami dulu. Nah, kemudian kita masuk ke zodiak. Zodiak pun terbagi menjadi 4 musim. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Gitu ya. Kita ketahui zodiak itu ada 12. Aries ya, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, kemudian Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, dan Pisces. Saya pakai jari agar lebih mudah dipahami 12 zodiak ya. Ini terbagi menjadi 4 musim. Nah, untuk zodiak Aries, Gemini, dan Aries, Taurus, dan Gemini ini ada dalam musim semi.
Aries, Taurus, dan Gemini ini ada dalam musim semi. Masih ada dalam musim semi ya. Aries kita ketahui 21 Maret sampai 19 April. Taurus 20 April sampai 20 Mei. Gemini 21 Mei sampai 21 Juni. Ini di musim semi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, itu untuk musim semi. Nah, kemudian untuk musim apa nih? Musim panas. Untuk musim panas Leo, Cancer, Leo, kemudian Virgo. Cancer, Leo, Virgo. Cancer, Leo, Virgo untuk musim panas ya. Cancer seperti kita ketahui 22 Juni sampai 22 Juli. Leo 23 Juli sampai 22 Agustus. Virgo 23 Agustus sampai 22 September. Nah, Cancer, Leo, Virgo. Nah, kemudian masuk ke sini yaitu Libra, kemudian Scorpio, kemudian Sagittarius. Libra, Scorpio, Sagittarius. Wah, saya kedutan nih. Kayaknya mau dapat uang nih. Oh, jadi lupa lagi tadi apa? Tadi tuh Libra, kemudian apa tuh? Libra, kemudian Scorpio, Sagittarius. Nah, untuk Libra 23 September sampai 22 Oktober. Untuk Scorpio 23 Oktober sampai 22 November. Untuk Sagittarius 23 November sampai 21 Desember. Nah, itu ya Sagittarius. Nah, kemudian ini yang Libra, Scorpio, dan Sagittarius itu masuk di musim gugur. Nah, yang ini masuk di musim gugur. Nanti saya lebih persingkat lagi. Nah, kemudian yang terakhir yang masuk di musim dingin. Nah, ini Capricornus, Aquarius, dan Pisces. Capricornus, Aquarius, dan Pisces. Capricornus yaitu 22 Desember sampai 19 Januari. Kemudian Aquarius 20 Januari sampai 18 Februari. Kemudian Pisces 19 Februari sampai 20 Maret. Nah, itu pembagiannya. Jadi yang masuk musim semi itu Aries, Taurus, Gemini. Yang masuk musim panas Cancer, Leo, dan Virgo. Yang masuk musim gugur Libra, Scorpio, dan Sagittarius. Yang masuk musim dingin Capricornus, Aquarius, dan Pisces. Mungkin bisa dipahami ya. Nah, jika disebutkan rumah, nanti ada pengetahuan dalam zodiak itu rumah. Rumah ke-1 itu untuk Aries, rumah kedua untuk Taurus, rumah ketiga untuk Gemini, rumah keempat untuk Cancer, rumah kelima untuk Leo, rumah keenam untuk Virgo, rumah ke-7 untuk Libra, rumah ke-8 untuk Scorpio, rumah ke-9 untuk Sagittarius, rumah ke-10 untuk
Capricornus, rumah ke-11 untuk Aquarius, rumah ke-12 untuk Pisces. Nah, begitu ya. Nah, kemudian juga ada polaritasnya. Untuk polaritas itu apa tuh ya? Seperti polaritas tuh positif negatifnya di sini ya, positif negatifnya. Apa tuh seperti ibaratnya apa ya? Ibaratnya tuh polaritas tuh seperti tanda ya, atau atribut energi yang mengalir, atribut atau energi yang mengalir, bukan dalam arti positif negatif seperti positive thinking atau negative thinking, bukan. Hanya ini maksudnya energi yang mengalir ya. Nah, polaritas ini terbagi dua, ada polaritas positif, ada juga yang negatif, begitu ya. Dalam tanda zodiak itu. Nah, polaritas positif itu yang bernomor ganjil, seperti bernomor ganjil itu yang zodiak ganjil, Aries ya, Aries, kemudian Gemini, kemudian Leo, kemudian Libra, kemudian Sagittarius, kemudian Aquarius. Kan itu ganjil ya. Kan Aries yang pertama tuh 1, Gemini kan yang ketiga, kemudian apa tuh Leo 5 kan yang kelima, zodiak kelima, kemudian yang ke-7 Libra kan, yang ke-9 Sagittarius kan, yang ke-11 apa tuh Aquarius. Nah, itu untuk polaritas positif. Ini juga disebut tanda aktif dan sifatnya maskulin ya, maskulin dan ekspresif. Nah, itu ada 6. Sama polaritas negatif pun ada 6, yaitu yang genap seperti Taurus, Cancer, kemudian Virgo, kemudian Scorpio, kemudian apa lagi yang ganjil tuh Capricornus ya, terus Pisces. Nah, itu ya, itu polaritas negatif. Ini bersifat feminim, kemudian reseptif ya. Nah, yang polaritas positif itu dalam tanda api dan udara. Kan nanti terbagi elemen ya, elemen ada 4, api, tanah, udara, dan air. Nah, yang polaritas positif itu ada dalam tanda api dan udara. Kan Aries tanda api ya, Aries tanda api. Kemudian Gemini kan tanda udara ya. Kemudian udah Gemini, kemudian Leo kan tanda api. Kemudian Libra kan tanda udara. Nah, begitu ya. Kemudian Sagittarius kan tanda api. Kemudian Aquarius kan tanda udara. Nah, begitu. Yang polaritas negatif itu mewakili tanda bumi dan air. Taurus kan tanda bumi atau tanah ya. Kemudian Cancer kan tanda air. Kemudian Virgo kan tanda tanah atau bumi. Kemudian apa tuh Capricornus kan tanda tanah atau bumi. Kemudian Pisces kan tanda air. Nah, begitu ya. Mungkin bisa dipahami mungkin ya. Nah, kemudian
Daripada 12 zodiak ini terbagi pula menjadi 3 tanda juga, yaitu tanda kardinal ya, tanda tetap, dan tanda yang bisa berubah. Nah, biasanya tanda kardinal ini memiliki sifat yang dinamis, beraksi, kemudian memiliki inisiatif, memiliki energi, kekuatan yang besar begitu. Kalau tanda tetap itu biasanya kemauan keras tapi kurang fleksibel begitu ya, memiliki kemauan keras tapi kurang fleksibel ya. Dan biasanya tanda tetap ini biasanya sulit untuk beradaptasi, tapi tidak memungkinkan mudah untuk beradaptasi juga. Nah, kemudian ada tanda yang ketiga yang mungkin berubah, itu biasanya mudah beradaptasi, fleksibel orangnya ya. Nah, begitu ya. Nah, itu untuk 3 tanda. Mungkin bisa dipahami ya, mungkin bisa dipahami. Nah, kemudian tanda ini yang mana saja yang masuk tanda apa tuh? Yang masuk tanda kardinal, ini kita ibaratkan saja. Ini Cancer masuk tanda kardinal ya, Cancer. Kemudian ada 4 zodiak. Jadi tiap dari 3 tanda itu ada 4 zodiak. Cancer, kemudian Aries, Cancer yang masuk kardinal nih. Libra, Capricorn. Aries, Cancer, Libra, Capricorn, misalkan begitu ya. Aries, Cancer, Libra, Capricorn ini masuk tanda kardinal, juga mewakili tiap elemen. Aries kan elemen api, Cancer elemen air, kemudian Libra elemen udara, kemudian Capricorn elemen tanah. Jadi dari 3 tanda ini mewakili 4 elemen. Mungkin bisa dipahami ya. Nah, 3 tanda ini biasanya memiliki inisiatif, berjiwa kepemimpinan ya, berjiwa kepemimpinan. Nah, yang masuk tanda tetap yaitu Taurus, kita pakai kartu ya. Taurus, Leo, Aquarius, Scorpio. Taurus, Leo, Aquarius, Scorpio. Ini pun mewakili 4 elemen. Taurus kan elemen tanah, Leo elemen api, Scorpio elemen air, kemudian Aquarius elemen udara. Nah, itu ya. Ini biasanya kuat, nggak mudah menyerah orangnya. Nah, kemudian yang ketiga, yang tanda ketiga itu yang bisa berubah atau mudah berubah itu Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces. Ini pun mewakili 4 elemen. Gemini kan elemen udara, kemudian Virgo elemen tanah, kemudian Sagittarius elemen api, kemudian Pisces elemen air. Nah, itu untuk tanda ya. Itu mesti dipahami juga gitu untuk tanda. Memiliki sifat-sifat tersendiri itu, zodiak itu ya, yang dalam tanda itu pun. Nah, yang polaritas positif atau yang berelemen api dan udara itu memiliki ketegasan sebenarnya, dorongan yang kuat, kemauan yang kuat. Nah, yang berelemen apinya, yang berelemen udaranya memiliki komunikasi yang hebat, sosialisasi yang pintar, kemudian bisa berkonseptualisasi ya.
Nah, kemudian yang polaritas negatif itu bumi dan air ya, yang tanda tanah dan air itu biasanya praktis orangnya dan penuh kehati-hatian, biasanya senang dunia materi ya, tapi tidak mustahil juga kan senang dunia imateri. Yang tanda air, kalau tadi yang tanda bumi ya, atau yang tanda tanah, yang tanda air biasanya memiliki empati yang kuat, emosi dan kepekaan, intuitif ya, memiliki intuisi yang kuat juga. Nah, daripada zodiak-zodiak itu ada penguasanya. Aries, zodiak Aries kuasai oleh planet Mars, Taurus oleh Venus, Gemini oleh Merkurius, Cancer oleh bulan, Leo oleh matahari, Virgo oleh Merkurius, Libra oleh Venus, Scorpio oleh Pluto. Kalau diikut sertakan yang modern ya, Pluto. Sagittarius oleh Jupiter, Capricornus oleh Saturnus, Aquarius oleh Uranus. Kalau diikuti yang modern ada Uranus ya, dan Pisces oleh Neptunus ya. Nah, itu dalam tanda-tanda. Kemudian untuk Aries ini naiknya tuh di matahari, untuk Taurus saat di bulan, untuk Virgo saat di Merkurius, untuk Pisces saat di Venus, untuk Capricornus saat di Mars, untuk Cancer saat di Jupiter, untuk Libra saat di Saturnus. Itu kenaikan martabatnya. Jadi ketika Aries bergaul dengan yang hari Minggu, matahari itu untuk hari Minggu, bulan untuk hari Senin, Merkurius untuk hari Rabu, Mars untuk hari Selasa, Venus untuk hari Jumat, Jupiter untuk hari Kamis, Saturnus untuk hari Sabtu. Nah, contohnya ketika Aries bergaul dengan orang yang lahir hari Minggu, itu biasanya naik derajatnya begitu. Begitu pula ketika Taurus bergaul dengan orang yang hari Senin gitu. Dan kerugiannya ya, contoh saja ini Aries di Aquarius, Taurus di Capricornus, Virgo di Sagittarius dan Pisces, atau Pisces di Aries dan Scorpio, Capricornus di Libra dan Taurus, Gemini, Cancer di Gemini dan Virgo. Maksudnya begini, Aquarius, maaf tadi salah, itu untuk suatu kerugian daripada apa tuh Aquarius ya. Ketika bergaul dengan yang matahari, maksudnya begitu. Ketika bergaul dengan yang matahari atau yang hari Minggu itu rugi. Begitu pula ketika bulan bertemu Capricornus, begitu pula ketika Sagittarius dan Pisces bertemu Merkuri, begitu pula Aries dan Scorpio ketika bertemu Venus, Libra dan Taurus ketika bertemu Mars, kemudian Gemini dan Virgo ketika bertemu Jupiter, kemudian Cancer dan Leo ketika bertemu Saturnus. Gitu ya, maaf tadi ya. Jadi matahari itu akan menguntungkan untuk Aries, tapi akan merugikan saat di Aquarius, begitu maksudnya. Jadi bulan akan merugikan di Capricornus dan akan menguntungkan di Taurus. Merkurius yang Rabu itu akan merugikan di Sagittarius, dan Pisces akan menguntungkan di Virgo. Venus itu akan merugikan di Aries dan Scorpio, akan menguntungkan di Pisces. Mars akan menguntungkan di Libra dan Taurus, dan akan menguntungkan di Capricornus ya, maaf ya. Dan tapi akan merugikan di Libra dan Taurus. Jupiter akan menguntungkan di Cancer, tapi akan merugikan di Gemini dan Virgo. Saturnus akan merugikan di Cancer dan Leo, tapi akan menguntungkan di Libra begitu. Nah, itu untung rugi ya. Ini memang agak rumit ya untuk ini ya. Jadi memang mesti dipahami, tapi ini sebagai dasar ya.
nanti kalau memperdalam akan lebih memahami. Nah, itu ya. Jadi kaitan-kaitan tentang zodiak begitu. Dan dipercaya juga bahwa daripada apa tuh yang tanda dari musim itu ada berlawanan juga, seperti Aries akan berlawanan dengan Libra ya, Leo berlawanan dengan Aquarius, Virgo kebalikan dari Pisces, Leo dari Aquarius begitu. Kemudian Taurus dari Scorpio, Gemini dari Sagittarius begitu. Nah, itulah ya sedikit pengetahuan tentang zodiak itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini untuk dasarnya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Ya, selamat beristirahat.